Pada tahun 622 Masehi, sekelompok kecil umat Muslim melakukan perjalanan dari Mekah ke Yathrib, yang kemudian berganti nama menjadi Madinah. Mereka melarikan diri dari penganiayaan dan mencari rumah baru di mana mereka dapat menjalankan agama mereka dengan bebas. Perpindahan ini yang dikenal sebagai hijrah, menandai titik balik dalam sejarah Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya menemukan keamanan dan dukungan dari kaum Ansar, penduduk Madinah yang menyambut mereka dengan tangan terbuka. Kaum Ansar terinspirasi oleh pesan Islam dan melihat Nabi sebagai pemimpin yang dapat menyatukan kota mereka, yang telah dilanda konflik antar suku. Mereka menawarkan kaum muhajirin, para migran dari Mekah, tempat tinggal, makanan, dan perlindungan. Tindakan kemurahan hati dan kasih sayang ini meletakkan dasar bagi komunitas Muslim yang kuat dan bersemangat di Madinah. Nabi sendiri berpartisipasi dalam semangat berbagi dan persaudaraan ini dengan membina hubungan dekat antara kaum muhajirin dan kaum Ansar. Beliau membangun sistem persaudaraan di antara mereka, memasangkan setiap muhajir dengan seorang Ansar. Ikatan persaudaraan ini melampaui dukungan materi. Kaum Ansar berbagi rumah, harta benda, dan bahkan mata pencaharian mereka dengan kaum muhajirin. Mereka memperlakukan satu sama lain seperti saudara kandung, mengesampingkan perbedaan suku atau status sosial. Visi Nabi adalah menciptakan masyarakat di mana iman dan takwa dihargai di atas segalanya. Beliau mengajarkan para pengikutnya untuk melihat satu sama lain setara di mata Tuhan, terlepas dari latar belakang atau kedudukan sosial mereka. Pesan ini sangat beresonansi dengan penduduk Madinah. Ia maintain sang dua baru, sui kami sentisi, siap tufakan. Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad segera menyadari pentingnya persatuan dan kerjasama dalam membangun komunitas yang kuat. Beliau tahu bahwa kaum muhajirin dan ansar, meskipun disatukan oleh iman mereka, berasal dari latar belakang yang berbeda dan memiliki adat istiadat dan tradisi yang berbeda. Untuk menjembatani perbedaan ini, beliau membangun sistem persaudaraan antara kedua kelompok tersebut, memasangkan setiap muhajir dengan seorang ansar. Pasangan-pasangan ini lebih dari sekadar simbol. Mereka dimaksudkan untuk menumbuhkan ikatan cinta dan dukungan yang tulus. Kaum ansar berbagi kekayaan, rumah, dan sumber daya mereka dengan kaum muhajirin, membantu mereka membangun kehidupan baru di Madinah. Sebaliknya, kaum muhajirin membawa serta keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman mereka, memperkaya komunitas secara keseluruhan. Nabi sendiri memberikan contoh untuk persaudaraan ini, memperlakukan kaum muhajirin dan ansar dengan rasa hormat dan kasih sayang yang sama. Beliau sering menekankan pentingnya persatuan dan kerjasama, mengingatkan para pengikutnya bahwa mereka adalah satu umat, satu komunitas, disatukan oleh keyakinan mereka pada satu Tuhan. Pesan persatuan ini tidak terbatas pada umat Islam di Madinah. Nabi juga berusaha membangun hubungan damai dengan suku-suku Yahudi yang tinggal di dalam dan sekitar Madinah. Beliau menyusun perjanjian yang dikenal sebagai Piagam Madinah, yang menguraikan hak dan tanggung jawab semua warga negara, terlepas dari agama mereka. Dokumen ini menjamin kebebasan beragama, pertahanan bersama, dan sistem keadilan bagi semua. Itu adalah dokumen yang luar biasa pada masanya, meletakkan dasar bagi masyarakat yang pluralistik dan toleran. Upaya Nabi dalam membangun jembatan persaudaraan dan kerjasama bukannya tanpa tantangan. Ada kalanya ketegangan muncul di antara kelompok-kelompok yang berbeda, dan prasangka lama muncul kembali. Namun, Nabi tidak pernah menyerah pada visinya tentang komunitas yang bersatu dan harmonis. Pembangunan Masjid Nabawi di Madinah merupakan simbol kuat persatuan dan kerjasama di komunitas Muslim awal. Setibanya di Madinah, Nabi memutuskan bahwa umat Islam membutuhkan tempat sentral untuk salat berjamaah, tempat di mana mereka dapat berkumpul sebagai satu komunitas. Tanah untuk masjid dibeli, dan Nabi sendiri berpartisipasi dalam pembangunannya, membawa batu bata dan menggali fondasi bersama para sahabatnya. Kaum muhajirin dan ansar bekerja berdampingan, iman bersama mereka, dan komitmen terhadap komunitas baru mereka mendorong upaya mereka. Masjid ini dirancang dengan kesederhanaan dan fungsionalitas. Terbuat dari batu bata lumpur dan batang pohon palen, sangat berbeda dari struktur megah di abad-abad berikutnya. Namun apa yang kurang dalam kemegahan, itu lebih dari sekadar semangat egalitarianisme dan tujuan bersama. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, itu adalah jantung komunitas Muslim yang baru lahir di Madinah.
Masjid ini berfungsi sebagai pusat komunitas, pengadilan, dan sekolah. Di sini Nabi menyampaikan khotbahnya, memimpin syalat, dan menerima delegasi dari suku-suku tetangga. Masjid ini juga menampung tempat tinggal Nabi yang sederhana, sebuah bukti kerendahan hati dan hubungan dekatnya dengan komunitasnya. Pembangunan Masjid Nabawi merupakan bukti kekuatan usaha kolektif dan semangat persatuan yang mengikat umat Islam awal. Masjid ini berfungsi sebagai pengingat terus-menerus bahwa terlepas dari latar belakang mereka yang beragam, mereka adalah satu umat, disatukan oleh iman mereka dan komitmen bersama mereka untuk membangun masyarakat yang adil dan setara. Masjid ini menjadi mercusuar harapan dan inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia, simbol kekuatan transformatif iman dan pentingnya komunitas. Bahkan hingga saat ini, berabad-abad kemudian, Masjid Nabawi berdiri sebagai bukti warisan Nabi Muhammad dan nilai-nilai abadi persatuan, kerjasama, dan kasih sayang yang beliau wujudkan. Komunitas yang dibangun di Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad bukan hanya peristiwa sejarah. Itu adalah fondasi di mana seluruh bangunan peradaban Islam akan dibangun. Prinsip-prinsip persaudaraan, persatuan, dan kerjasama yang dibangun pada tahun-tahun pembentukan itu terus menginspirasi umat Islam hingga saat ini. Semangat kaum Ansar yang dengan murah hati menyambut kaum Muhajirin ke rumah dan hati mereka menjadi contoh abadi tentang kasih sayang dan ketidakegoisan. Komitmen teguh Nabi untuk membangun jembatan pemahaman dan kerjasama antar berbagai kelompok tetap menjadi prinsip panduan bagi umat Islam yang berjuang untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan harmonis. Masjid Nabawi, dengan awal yang sederhana dan warisannya yang abadi, berdiri sebagai mercusuar persatuan dan bukti kekuatan usaha kolektif. Pelajaran dari Madinah sama relevannya saat ini seperti lebih dari 1400 tahun yang lalu. Di dunia yang semakin terpecah belah oleh perpecahan dan konflik, kisah Madinah mengingatkan kita akan kekuatan transformatif iman, pentingnya komunitas, dan kekuatan abadi kasih sayang manusia. Ini adalah kisah yang terus menginspirasi harapan dan mengingatkan kita bahwa bahkan di masa-masa tergelap sekalipun, masa depan ini cerah. Keren kita penting merangkul peran-peran di proyeksi dan cinta seksualitas. Itu dia kisah kita kali ini. Kalau suka, jangan lupa tekan like dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay safe and stay inspired.